هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Karena kalau kamu tepat dalam memilih, menentukan pilihan, fatasbutu indahu, lalu kamu lazimi guru tersebut, hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, supaya atau sampai belajarmu itu bisa diberkahi. Wa tantafi'a bi ilmika katsiran, dan kamu bisa memanfaatkan ilmumu dengan banyak, baik dengan mengamalkan atau dengan mengajarkan. Sekali lagi seperti kemarin yang saya sebutkan, dalam belajar versi orang Islam itu ada sebab-sebab mawara al-mada, di luar sebab-sebab yang sifatnya materi yang bisa menentukan kesuksesan seseorang. Salah satunya etika, seperti itu. Keberkahan itu nggak ada kan, orang Barat ada ndak menganggap sebuah keberkahan atau yang mereka anggap sebagai mawara at-tabi'ah, metafisik, itu ada campur tangan dalam sesuatu. Nggak ada mereka. Makanya moral itu bagi mereka tidak ada. Artinya standar, oh orang baik itu orang yang jujur, orang yang jahat itu orang yang pembohong, bagi mereka itu tidak ada. Sehingga kalau antum perhatikan model hermeneutika qiraatun nusus, mempraktekkan metodologi membedah literasi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah oleh mereka dengan berdasarkan pada data-data sejarah, misalnya sejarah tentang pengumpulan mushaf, penyamaan satu versi menjadi mushaf Utsmani dan lain sebagainya. Kalau menurut versi keilmuan mereka betul, ini ada kemungkinan kong kali kong, ini ada kemungkinan disengaja menulis bahasanya mushaf Utsmani. Itu sebenarnya hanya alat untuk memperkuat hegemoni kekuasaan dia pada saat itu. Artinya menurut teori cara memandang orang Barat terhadap ilmu itu masuk akal gitu loh. Karena menurut mereka tidak ada versi, oh itu sahabat itu sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi yang lainnya, yang meriwayatkan itu orang dengan kualifikasi moral seperti ini, mereka tidak percaya. Tapi di Islam itu ada, agama kita. Sehingga keberkahan itu ya bisa jadi orang secara, kalau mungkin secara hitung-hitungan IQ dia biasa-biasa saja, tapi ilmunya berbarokah, itu kemanfaatannya akan lebih banyak, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dibandingkan orang yang IQ-nya tinggi tapi ternyata secara keilmuan tidak diberkahi. Wa'lam, ketahuilah, anna sabra wa tsabata aslun kabir fi jami'il umur. Ketahuilah bahasanya kesabaran dan kekonsistenan itu adalah pondasi yang besar dalam setiap perkara. Walakinnahu aziz. Ma mana aziz? Sa'ab, syadid. Azza itu bisa ya'izzu, bisa ya'azzu. Azza ya'izzu artinya qawiyya. Ya, azza ya'azzu artinya apa? Qalla, sedikit, jarang, susah digapai. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Likullin tanwinnya di sini iwadun anil kalimah. Aslinya likulli insanin. Ya. Tanwin kan ada banyak ya. Tamkin, tankir, muqabalah, adanya tanwinul iwad. Bisa iwadun ani harfin, bisa iwadun anil kalimah, bisa iwadun anil jumlah. Qadin, aslinya qadiyun ya. Termasuk juga ini likullin. Dalam Al-Quran kullun ya'malu al-kulli ya'malu ala syakilati, artinya kullu insan. Likullin ila sya'wil ula harakatu, likulli insan, setiap orang, ila sya'wil ula, untuk mengejar cita-cita, harakatu, mereka ada aksi. Artinya setiap orang punya greget untuk mengejar apa? Cita-cita.
Tapi yang bisa sampai ujungnya, sampai garis finishnya, walakin azizun firrijali fabatu. Tapi ya, sesuatu yang paling mahal di komunitas manusia itu adalah kekonsistenan. Artinya yang memulai itu banyak, start itu banyak. Tapi yang bisa sampai kemana? Sampai ke titik ujung, ke finishingnya itu yang jarang. Fayan bagi li talibil ilmi ayasbuta wa yasbira ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Maka seyogyanya seorang talibul ilmi untuk menetap dan sabar terhadap satu ustadz, terhadap satu kitab, jangan sampai dia meninggalkannya dalam kondisi abtar. Abtar artinya nakison. Artinya tidak selesai, tidak beres. Belum selesai sama suatu ustadz, sudah pindah ke ustadz yang lainnya. Belum selesai dari satu syekh, sudah pindah ke syekh yang lainnya. Belum selesai membaca kitab, ngaji kitab, sudah pindah ke kitab yang lainnya. Wa ala fannin, dan hendaknya dia sabar, konsisten, telaten terhadap satu disiplin ilmu hatta la yashtagila bi fannin akhar, sehingga dia tidak menyibukkan diri dengan disiplin ilmu yang lainnya. Qabla ayut kinal awal, sebelum dia menguasai ilmu yang pertama. Wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi darurah, jangan sampai pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya kecuali dalam kondisi apa? Darurah. Darurah artinya tadurru bidinihi aw bidunyahu, baik membahayakan, darurat untuk agamanya atau darurat untuk duanya. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Kenapa? Karena itu semuanya itu yufarriqul umur, mengacaukan fokus. Belum selesai dari satu ulama pindah ke ulama yang lainnya, belum selesai ngerampungkan satu kitab pindah ke kitab yang lainnya, belum selesai satu bidang ilmu sudah pindah ke bidang ilmu yang lainnya. Kata ulama, tazahumul ulum mudillatun lil fuhum. Berdesak-desakannya ilmu itu bisa menyesatkan pemahaman. Tadi yufarriqul umur tadi itu. Tazahumul ulum mudillatun lil fuhum. Muhammad ibn Muslim ibn Syihab az-Zuhri mengatakan, man ramal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Man rama, rama yarumu artinya man qasadal ilma jumlatan, barang siapa yang pengen menggapai seluruh ilmu dalam sekaligus. Ya. Man ramal ilma jumlatan, apa tadi? Ya, pergi juga sekaligus. Dhahaba jumlatan. Antum dululah kalau pas ujian akhir di pondok atau di mana itu kan, buku ditumpuk ya, tumpuk, terus beli kopi sekilo atau berapa, ngantuk gelonggong kopi, ngapal sekejap bisa. Karena orang katanya manusia dalam kondisi terdesak itu potensinya melejit sekian kali katanya. Besoknya habis ujian juga, alah, kharajnya kama dakhalna. Ibn Qasim, Muhammad Ibn Qasim, muridnya Imam Malik ya, Al-Misri. Jadi Ibn Qasim itu salah satu periwayat dari Imam Malik. Secara ilmu jarah wa ta'dil beliau dhaif, tapi dalam madhab Maliki beliau yang dikukuhkan. Bahkan kalau ada dalam Muwatta yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Qasim, bisa yang dikuatkan adalah riwayatnya Ibn Qasim. Dalam mazhab Maliki, qabd itu hukumnya makruh. Sunnahnya gini. Padahal di Muwatta Imam Malik meriwayatkan hadis tentang apa? Qabd. Karena riwayatus sadl itu riwayat Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini melazimi Imam Malik 19 tahun kalau tidak salah. Dia nikah, punya istri hamil, ditinggal. Tinggal selama 19 tahun. Loh, istri yang solehah kan ya, ikhlas, dia tanazul dari nafkah, dia apa, membiarkan suaminya pergi 19 tahun dan ditinggal dalam kondisi hamil.
Itu akhwat zaman dulu. Ya. Akhwat zaman tempo dulu, zaman bahola ya. Yang akhwat yang memang betul-betul melahirkan ulama. Nggak dikit-dikit komplain ya. Dikit-dikit telepon, dikit-dikit 19 tahun. Ya, dulu itu belajar itu kan enggak ada kelas enek AC enek kipas anginnya gak enek dulu. Yo nunggu lama, kadang nunggu di depan pintunya. Sambil nunggu itu Imam Ibnu Qasim itu terlelap. Terbangun itu kok dia merasa ada orang baunya semerbak wangi mencium keningnya. Matanya dibuka, ternyata dilihat seorang anak muda yang tampan, udah besar. Ditanya, ternyata anak tadi itu siapa? Anak yang dia tinggal dalam kandungannya. Gak marah-marah, dasar bapak ndak tanggung jawab. Ndak ada ceritanya kayak gitu. Dasar bapak bisa nyambuat, ndak bisa ngerawat. Kok tega ninggal ibu? Ndak datang. Karena dia tahu bapaknya ini ndak sedang memikirkan kemaslahatan dunianya, kan kemaslahatan manusia bahkan. Ya. Ibnu Qasim. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur, mengacaukan fokus, yusgilul qalba, menyibukkan hati, wa yudayyi al awqat, dan membuang-buang waktu, karena tidak ada satu kitab yang bisa dia selesaikan, tidak ada guru yang secara matang dia bisa ambil ilmunya dan lain sebagainya. Wa yu'dzil mu'allim, lebih-lebih lagi tadi kalau belajar ke suatu tempat belum sampai selesai, tinggal begitu saja, masuk izin keluarnya tidak izin, langsung kabur begitu saja misalnya, itu yu'dzil mu'allim. Wayan bagi ayas bira amat turidu nafsuhu wa hawa, hendaknya dia sabar mengekang dari apa yang diinginkan oleh nafsunya dan hawanya, obsesi dia. Qala syair, karena apa? Karena memperturutkan hawa nafsu, artinya dia maunya sendiri. Oh ini tidak cocok, pindah ke sana, tidak cocok, pindah ke sana lagi, kitab ini tidak cocok, ganti kitab yang lainnya, ngapal ini belum selesai, pindah ngapal yang lainnya. Itu kan dia memperturutkan apa? Hawa nafsu. Sedangkan orang yang memperturutkan hawa nafsu di sini dikatakan karena apa ya? Karena li anna nafsa idza u'tiyat muraduha ghalabat 'alal aqli. Nafsu, obsesi itu kalau diturutin dia akan mengalahkan akal sehat. Dan masalahnya nafsu ini ada potensi nafsu ini ada dalam manusia. Kata Ibnul Qayyim, khalaqallahu malaikata uqulan bila syahwat. Wa khalaqal bahaima syahwatin bila uqul. Wa rakkaba fil insani apa? Al-aqla wa syahwata. Allah tuh menciptakan malaikat, dikasih akal tapi tidak dikasih apa? Nafsu. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahaim, wa khalaqal bahaim, menciptakan binatang ternak, dikasih syahwat, tidak dikasih apa? Akal. Heran kalau ada kambing jantan, kambing betina di depanan untuk melakukan hal yang tidak senonoh, jangan disalahkan. Mereka dikasih nafsu tapi tidak dikasih apa? Akal. Tapi manusia ini, ya, spesies ini, Allah mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara akal sama apa? Akal sama nafsu. Loh, nanti dia masuk golongan malaikat apa golongan binatang, dilihat. Faman ghalaba aqluhu syahwatahu, barang siapa yang akalnya lebih mendominasi daripada hawa nafsunya, iltahaqa bil malaikati, dia akan ikut golongan malaikat, bahkan dia afdal minal malaikah. Ala qaulir rajih minal ulama ana salihil bashar afdal minal malaikah. Karena apa? Karena mereka melalui proses ujian dan lulus. Ya. Wa in ghalabat syahwatuhu aklahu, tapi kalau ternyata hawa nafsunya, syahwatnya lebih mendominasi daripada apanya? Akal sehatnya, iltahaqa bil bahaimi, bahkan dia lebih sesat daripada bahaim. Ulaika kal an'ami balhum adall. Adall apa artinya adall? Asyaddu dhalalan, asyaddu jahlan.
lebih bodoh daripada apa? Binatang. Wajar binatang kayak gitu, kan enggak punya akal. Tapi kamu punya akal, kok kayak binatang? Ya. Innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawanin sari'u kulli hawa sari'u hawani. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, lahuwal hawanu bi'ainihi. Hawa nafsu itu adalah kehinaan itu sendiri. Al-hawan artinya al-madzallah, kehinaan. Wasari'a, sari itu fa'il bimakna maf'ul, aslinya masru'. Fa'il bimakna maf'ul, sigahnya waznnya fa'il, tapi artinya apa? Maf'ul. Sari'un masru'un, qatilun maktulun, jarihun majruhun. Wasari'a kulliha wa sari'u hawani, korban hawa nafsu itulah korban kehinaan. Orang yang bisa dikalahkan oleh hawa nafsu, maka dia telah terjerumus pada kehinaan. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر